Pada tambang batubara, masalah keselamatan merupakan hal yang paling penting untuk memproduksi batubara. Pengelolaan batubara tanpa memperhatikan keselamatan adalah hal yang tidak mungkin. Untuk itu, pada tambang batubara Jepang, pengembangan dan pengenalan bermacam-macam teknologi baru keselamatan dipromosikan secara aktif. Penanggulangan malapetaka ditangani. Dan hal yang juga penting dalam keselamatan adalah sistem pengawasan intensif. Pada sistem ini dipasang berbagai jenis sensor di dalam terowongan. Dengan melakukan pengukuran secara kontinu, informasi-informasi itu dikelola secara terpadu dan kelainan-kelainan di dalam terowongan dideteksi secara cepat sehingga memungkinkan penanggulangan secara darurat seperti peringatan alarm dan pemutusan listrik. Hari ini akan diperkenalkan tentang sistem pengawasan intensif tambang batubara Taiheiyo. Tambang batubara Taiheiyo melakukan penggalian batubara dari pusat kota Kushiro mencakup jarak 10 km lebih ke dasar laut. Terowongan mencakup batas luas meliputi jarak 10 km dari barat ke timur dan 8 km dari utara ke selatan. Adalah suatu takdir pada penggalian dalam terowongan tambang batubara bahwa pencegahan malapetaka seperti ledakan gas debu batubara atau kebakaran terowongan merupakan hal yang sangat penting karena penggalian batubara dilakukan dengan mengembangkan terowongan dalam di bawah tanah. Karena wilayah penggalian tambang batubara ini mencakup daerah yang luas, untuk mengawasi seluruh wilayah terowongan diperlukan banyak sekali orang, akan tetapi pengawasan berkeliling yang dilakukan manusia ada batasnya. Untuk itu, dipasang berbagai macam sensor seperti sensor gas metan, CO, temperatur, dan lain-lain di setiap tempatnya di terowongan. Untuk dapat mengawasi informasi-informasi itu secara terpadu, maka sebagai sistem pengawasan terpadu dilaksanakan pengawasan intensif di ruang kontrol. Kalau kita lihat sejarah pengawasan intensif tambang batubara Taiheiyo, yang merupakan alat utama pada tahun 70-an adalah pengawasan dengan papan panel yang menampilkan on-off dari alat-alat seperti alat pencatat pemukulan baseball untuk pengukuran gas metan dan belt conveyor. Pada tahun 1985, agar supaya dapat membangun sistem pengawasan intensif CO sendiri, komputer tipe stand-alone mulai dipakai. Akan tetapi, dengan semakin dalamnya penggalian, perampingan tenaga kerja, dan juga dari sudut pandang pencegahan malapetaka, hal-hal yang selalu diawasi pada waktu itu mencapai 500 hal lebih, dan setelah itu direncanakan untuk lebih memperbanyaknya. Dalam keadaan seperti ini, sejak bulan Juli tahun 1989, agar dapat menguasai informasi keselamatan secara sistematis dan menangani secara cepat keadaan tidak normal, maka dimulailah pengelolaan sistem pengawasan terpadu yang berhubungan dengan informasi peta. Sejak tahun 1998, pengoperasiannya 365 hari 24 jam, yang merupakan syarat mutlak dan diperbaharui dengan menggunakan PC dan CAD pada sistem sekarang ini. Keistimewaan sistem sekarang ini adalah sebagai berikut. Sistem ini adalah sistem yang menggabungkan pengawasan intensif dan informasi peta berdasarkan sistem CAD dari pengukuran dalam terowongan. Sistem ini dapat memperlihatkan informasi sensor secara real time dan dapat melihat kembali data maksimum sampai 8 hari sebelumnya. Sistem ini adalah sistem yang pengoperasiannya mudah dengan kos yang rendah dengan berintikan PC. Dan sistem ini juga memungkinkan pembangunan sistem yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan setiap tambang batubara.
Berikut mari kita lihat secara konkret seperti apakah sistem pengawasan intensif tambang batubara ini. Pertama-tama akan diperkenalkan jenis-jenis sensor. Sensor dapat dibagi dua jenis, yaitu yang berhubungan dengan keselamatan dan produksi. Sekarang ini ada sekitar 2.000 ratusan sensor yang dipasang di dalam terowongan. Sebagai sensor untuk pengawasan keselamatan adalah sensor CO yang dapat mendeteksi secara cepat penyalaan spontan atau kebakaran dalam terowongan. Sensor bau, alat pendeteksi asap, sensor temperatur, sensor gas metan yang mendeteksi kepekatan gas metan pada udara di dalam terowongan, anemometer, alat pendeteksi keadaan ventilasi udara, barometer, dan juga alat pengukur beda tekanan kipas. Bagi tambang batubara, ledakan gas akibat gas metan adalah malapetaka yang fatal. Untuk mencegah bencana ledakan gas ini, dipasang kira-kira 130 sensor gas metan di bidang kerja dan terowongan atau fasilitas utama. Dari jumlah itu, kira-kira 80 sensor diawasi secara intensif dari ruang kontrol. Pada bidang kerja penggalian, di tempat-tempat yang Anda lihat, dipasang sensor gas metan dan dilaksanakan pengawasan secara kontinu. Alarm ditetapkan agar muncul di ruang kontrol apabila kepekatan gas metan pada pintu udara masuk 0,3%, pada bagian sumber listrik 0,8%, pada bagian dalam bidang kerja, mulut ventilasi, dan pada bagian ventilasi 1,3%. Dan angka yang ditetapkan pada interlock untuk pemutusan listrik otomatis adalah pada pintu udara masuk 0,5%, pada bagian sumber listrik 1%, di dalam bidang kerja, mulut ventilasi, dan ventilasi 1,5%. Pada bidang kerja penggalian maju di dalam bidang kerja dan tempat-tempat ventilasi dipasang sensor gas metan. Pada bidang kerja, peringatan alarm muncul apabila kadar gas 1,1% dan akan terjadi interlock apabila kadar gasnya 1,3%. Pada ventilasi udara, peringatan muncul pada kadar gas 1,3% dan interlocknya akan bekerja apabila kadarnya 1,5%. Dan lagi, untuk penemuan awal penyalaan spontan atau kebakaran dalam terowongan, di sekitar penambangan batubara dan penggalian maju bidang kerja atau terowongan aliran utama, dipasang sensor CO. Selain itu, pengawasan kipas angin, ruang pompa, dan sumber listrik power center. Dan juga pengawasan sumber listrik ruang transformer yang ada 1 di luar terowongan dan 4 di dalam terowongan dilakukan dari ruang kontrol. Sementara itu, untuk masalah produksi, informasi dari setiap alat-alat produksi dikirim dengan sinyal analog atau on-off, dan dari ruang kontrol dilakukan pengoperasian, penyetopan, dan pemeriksaan ada tidaknya kerusakan. Sebagai contoh adalah pengawasan pengoperasian drum cutter, continuous miner, load header, listrik dari belt conveyor, tombol penyetop darurat, chute switch, slip relay, overload, bias. Dan juga jumlah batubara pada poket dalam terowongan. Untuk mengirim data sensor yang dipasang di dalam terowongan, dimanfaatkan serat optik,
yang dapat melakukan transfer data jarak jauh. Pengawasan plus kontrol menjadikan sistem ini sebagai sistem transfer yang memiliki presisi yang tinggi. Data-data dari sensor di setiap tempat di dalam terowongan dikumpulkan di alat pengirim multiplex dan dengan kabel telepon ditransfer secara digital ke ruang transformer. Dari ruang transformer dihubungkan ke ruang kontrol di luar terowongan dengan kabel serat optik. Ruang transformer yang dilewati data-data tersebut dipasang di 3 tempat dalam terowongan. Panjang kabel serat optik secara keseluruhan adalah maksimum 70 km. Dari panjang itu yang dipergunakan untuk pengawasan intensif kira-kira 20 km dan yang lainnya untuk kamera ITV dan pengawasan ruang transformer. Dan juga kabel serat optik dibuat double dengan berbentuk loop. Juga telah dibangun sistem backup yang dapat mengatasi apabila kabel serat optik terputus karena longsornya terowongan atau kebakaran. Di ruang kontrol di luar terowongan, dilakukan pengawasan informasi sensor dalam terowongan selama 24 jam dengan pergantian 3 jam kerja dan 3 orang per jam kerjanya. Pemanfaatan secara umum sistem komputer dan kesensitifan manusia menjamin keselamatan. Ruang di sebelah ruang kontrol ini adalah ruang komputer yang dilengkapi dengan alat stabilizer listrik dan backup listrik yang dapat dirubah dalam sekejap. Data yang diambil dari loop optik dibuat double secara lengkap dengan 2 komputer server, sehingga kalau salah satu rusak, kontrol sistem diambil alih oleh komputer lainnya secara otomatis. Satu pasang terdiri dari 2 buah terminal komputer dan stasiun penambangan secara keseluruhannya dipasang 6 set. Dari 6 set itu 3 set dipasang di ruang kontrol. Keistimewaan terbesar dari sistem pengawasan terpadu ini adalah pada penggabungan informasi peta dan pengawasan intensif. Petugas-petugas pengukur membuat peta terowongan secara teliti dengan presisi 1:1 berdasarkan data pengukuran keadaan dalam terowongan yang berubah setiap hari. Dengan frekuensi 3 hari sekali, informasi peta terbaru diperbaharui. Karena peta terowongan dibuat dengan CAD, bagian yang ingin dilihat dapat diperbesar sesukanya. Sensor-sensor digambarkan di dalam peta terowongan dengan simbol yang mudah dilihat. Simbol dan data saling berhubungan, sehingga dengan pengoperasian yang mudah, tren graf dapat dilihat. Pada waktu menampilkan data sensor terbaru, kliklah angka terbaru pada menu di monitor. Berikutnya memilih simbol yang menampilkan angka terbaru dari seluruh peta pengawasan terowongan. Setelah selesai memilih di Enter. Lalu data yang simbolnya dipilih ditampilkan di window angka terbaru. Dan maksimum 10 data dapat ditampilkan. Pada waktu membuat grafik dari data masa lalu, dari simbol yang dipilih secara sembarang,
Setelah mengklik perintah dari probability trend atau tren bebas, simbol dari seluruh peta pengawasan terowongan diklik. Setelah selesai memilih simbol, di-enter. Kemudian pada terminal grafik, diperlihatkan grafik tren bebas. Data-data itu dapat dilihat kembali paling banyak sampai 8 hari sebelumnya dengan selang 3, 9, 24, 48 jam. Biasanya layar dari terminal grafik dibagi 4. Bagian kiri atas adalah layar alarm yang muncul. Bagian kiri bawah adalah layar khusus tren. Bagian kanan atas adalah alarm tentang keamanan. Bagian kanan bawah adalah alarm tentang fasilitas. Dan dua layar di bagian kanan dapat juga dirubah menjadi pengekspresian tren. Dan lagi, pengekspresian grafik itu dapat juga diperbesar. Pembuatan grup informasi gas metan di bidang kerja spesifik dan simbol yang berhubungan sebelumnya disebut tren bentuk tetap atau fixed form trend. Jadi pada saat ingin melihat tren yang telah dibuat grupnya, dengan sambil mengklik komando dari tren bentuk tetap, lalu dilanjutkan dengan mengklik simbol dari grup yang ingin dilihat pada peta terowongan. Dengan demikian, seluruh grup termasuk simbol yang diklik juga terpilih. Dan grup yang dipilih sekaligus adalah satu grup. Selanjutnya setelah di-enter, grafik tren bentuk tetap dapat diekspresikan pada terminal grafik. Dan juga, pada satu grafik, 6 data dari tren bentuk tetap dan tren bebas dapat sekaligus diekspresikan. Sebagai pokok bahasan dari pengawasan intensif dari masalah produksi adalah keadaan pengawasan pengoperasian mesin-mesin penggalian seperti drum cutter, continuous miner, load header, dan lain-lain. Dan juga masalah jumlah pengangkutan batubara seperti pada belt conveyor, penyimpanan batubara pocket, dan lain-lain. Pada waktu setiap mesin penggalian sedang beroperasi, simbol diekspresikan dengan warna hijau dan pada waktu berhenti dengan warna merah. Dan pada daftar di bagian kiri atas diekspresikan jam pemotongan dari petugas yang bekerja sekarang dan petugas yang sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui secara real time keadaan pengoperasian setiap mesin. Garis yang menghubungkan setiap simbol mengekspresikan belt conveyor. Yang berwarna hijau menunjukkan yang sedang bergerak dan yang merah menunjukkan yang sedang berhenti. 8 titik berhubungan dengan pokok-pokok bahasan seperti listrik di tempat kerja, penyetopan darurat, shoot. Dengan melihat posisi dari titik yang warnanya berubah, penyebab terhentinya pengoperasian dapat diketahui. Dan juga pada simbol dari pocket memungkinkan pengawasan jumlah penyimpanan batubara. Pada daftar di bagian kanan atas layar, waktu pengoperasian dari setiap belt conveyor atau jumlah batubara yang sedang diangkut diekspresikan. Informasi ini juga dapat dilihat di terminal yang dipasang di bagian produksi dengan LAN dan berperan penting sebagai sistem pengawasan yang menunjang produksi batubara. Berikut ini mari kita lihat bagaimana menangani masalah pada waktu sensor dalam terowongan menunjukkan angka yang tidak normal. Pada waktu sensor dari gas metan atau CO menunjukkan level yang tidak normal,
Lampu area di tempat sensor itu berkedip-kedip dan bersamaan dengan itu alarm berbunyi. CH4 上限異常. Ketika layar diperbesar, kita dapat memastikan posisi itu karena simbol dari sensor yang menunjukkan ketidaknormalan itu berkedip-kedip. Dan lagi, pada saat ini, grafik tren diperlihatkan secara otomatis. Dengan demikian, kita bisa segera tahu alarm apa itu secara konkretnya. 347号、347号、347号どうぞ。 Informasi terbaru yang diterima ini ditransmisikan ke dalam terowongan dengan sistem komunikasi. 347号、ボーリング座のガス量若干上昇気味です。点検し指令所に報告してください。347号了解しました。どうぞ。了解。 Untuk sistem komunikasi di dalam terowongan, dipergunakan radio induksi yang dapat menjamin keamanan karena sistem rangkapnya. Telepon, dan juga faksmili. Penanganan atau penanggulangan malapetaka di dalam terowongan menuntut kita untuk menguasai betul keadaan tempat kerja. Pengumpulan informasi yang menjadi satu dengan pengawasan intensif dan petunjuk, perintah, atau laporan berdasarkan informasi itu sangat berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya bencana yang fatal. はい、どうもご苦労さん。 Berikut, mari kita lihat sistem pengawasan intensif selain dari informasi keselamatan dan produksi yang telah kita lihat. Ini adalah mesin derek terowongan miring terpanjang dan tercepat di dunia yang beroperasi secara otomatis dari pintu terowongan sampai bagian terdalam 700 meter di bawah laut berjarak 6.625 meter dengan kecepatan 420 meter per menit. Ruang kontrol ini dilengkapi dengan fasilitas monitor yang bisa selalu mengawasi informasi-informasi seperti keadaan pengoperasian mesin derek terowongan miring, frekuensi pengoperasiannya, kecepatan, dan posisi transportasi personil, kerusakan-kerusakan, dan lain-lain. Ini adalah belt conveyor utama yang membentang sepanjang 14 km dengan 12 tingkatan. Pada ruang kontrol pengawasan belt utama yang bersebelahan dengan ruang kontrol, dilaksanakan pengawasan intensif dan pengontrolan belt utama. Selain berdasarkan informasi gambar ITV yang tidak bergerak, informasi dari robot pengawas otomatis yang memuat kamera, sensor temperatur sinar inframerah, mic, sensor bau juga digunakan untuk pengawasan dan pengontrolan. Robot pengawas berhenti di tempat-tempat yang sudah diinput di komputer sebelumnya. Data dari gambar, suara, panas dari objek diperlihatkan pada layar di ruang pengawas belt. Ruang analisa ventilasi di sini digunakan sistem pengawasan temperatur tersendiri. Untuk mencegah terjadinya penyalaan spontan, menguasai perubahan temperatur dalam lapisan batubara sebelumnya, lalu melakukan penanganannya adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, pada tambang batubara Taiheo, petugas dalam terowongan mengumpulkan data dari sensor temperatur yang dipasang di sekitar jalan terowongan.
Setelah naik turun, data tersebut dibawa ke ruang analisa ventilasi untuk dimasukkan ke komputer sehingga dapat dilakukan pengawasan setiap hari. Dan karena terdapat 2000 lebih sensor temperatur sebagai cara untuk mengumpulkan data, yang menggantikan orang adalah dengan menggunakan sistem pengawasan intensif data temperatur yang menggunakan kabel telepon untuk sebagian tempat. Di waktu mendatang, direncanakan untuk memperbesar lingkupnya setiap saat. Pada tambang batubara ini dilaksanakan pencegahan bencana meledaknya gas dan pengeboran pengeluaran gas dengan mengeluarkan gas metan yang keluar di dalam terowongan secara efektif dan ekonomis. Untuk mengalirkan keluar terowongan gas yang keluar dari lubang pengeboran, karena pengeboran, kepekatan dan gas metan, gas CO, jumlah aliran di dalam pipa gas yang dipasang selalu diawasi. Agar supaya gas dapat dialirkan dengan aman, digunakan data-data. Sistem pengawasan terpadu adalah pengawasan gas metan, CO, alat komunikasi, belt conveyor, mesin penggalian, temperatur, pengeluaran gas, dan lain-lain yang menggabungkan secara total sistem pengawasan yang berdiri sendiri. Dengan menggabungkan sistem yang diperlukan, yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari setiap tambang batubara, maka dapat dibentuk sistem yang unggul dalam hal biaya pengoperasiannya. Pada tambang batubara Jepang, terjadinya bencana sudah banyak berkurang karena antara lain dikembangkannya dan digunakannya secara aktif teknologi baru keselamatan yang memulai sistem pengawasan intensif. Akan tetapi, betapapun digunakan sistem pengawasan intensif yang maju secara teknologinya, kalau seandainya orang yang menggunakannya bermotivasi rendah, kita tetap tidak bisa menghilangkan bencana. Untuk dapat menjamin keselamatan, pemanfaatan secara total sistem komputer dan kesensitifan manusia merupakan hal yang penting. Semoga video ini dapat berguna untuk meningkatkan teknologi penambangan batubara di luar negeri.